Selamat datang kembali di Dramatika Kehidupan. Di episode sebelumnya, kita menyimak sebuah malam yang penuh pergolakan. Sarman yang lelah dengan kemiskinan dan cemoohan telah mengutarakan niatnya untuk menempuh jalan pesugihan. Malam itu, hatinya bulat, tekadnya kuat. Tanpa memperdulikan kekhawatiran sang istri, Wulan, Sarman nekat melangkah kakinya menuju kegelapan. Dan di episode kali ini, dalam Tumbal Dagang Kutukan dari Gunung Keramat, kita akan mengikuti setiap langkah Sarman menapaki jalan penuh misteri menuju sebuah takdir yang mungkin tidak bisa ia tarik kembali. Sarman menatap Wulan lekat-lekat. Tatapannya penuh arti. Wulan yang terdiam tak mampu berkata-kata, akhirnya meneteskan air mata. Air mata itu adalah cerminan dari ketakutan yang begitu mendalam. Ketakutan yang kehilangan suaminya bukan secara fisik, melainkan secara spiritual. Kang, aku takut. Apakah tidak ada jalan lain? Kita bisa saja hidup miskin, tapi jangan sampai kita jauh dari jalan Tuhan. Sarman menghela napas panjang, menelan bulat-bulat kegelisahan yang menguasai dirinya. Ia meraih tangan Wulan, menggenggamnya erat, mencoba meyakinkan istrinya dengan kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Kebohongan yang ia coba tanamkan dalam dirinya juga. Ia menatap wajah Wulan, wajah yang menyimpan kesedihan dan ketakutan mendalam, namun matanya tidak berani bertemu dengan pandangan Wulan. Sarman sadar, ia telah melangkah sebuah garis tak terlihat, garis yang memisahkan antara perjuangan dan pengkhianatan terhadap keyakinan. Hatinya terasa sakit, namun bisikan-bisikan Bardi, bayangan kemewahan, dan janji-janji kekayaan telah mengalahkan segalanya. Aku yakin, Lan. Percaya sama aku. Aku sudah memikirkan matang-matang. Kita tidak akan hidup seperti ini lagi. Tidak akan lagi ada cemoohan. Tidak akan ada lagi kelaparan. Aku akan pastikan kita akan hidup bahagia. Aku janji. Meskipun ragu, Wulan akhirnya mengangguk pelan. Ia tahu suaminya sudah mengambil keputusan. Ia hanya bisa berdoa agar keputusan suaminya tidak membawa mereka ke dalam malapetaka. Tanpa membuang waktu, Sarman melangkah keluar, meninggalkan kehangatan rumah dan kebingungan Wulan. Di bawah temaram cahaya bulan yang samar, pintu kayu berderit pelan, seolah-olah mengiringi kepergiannya yang penuh misteri. Di ambang pintu, Wulan hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung suaminya yang perlahan ditelan kegelapan malam. Air matanya tak sanggup lagi ia bendung, mengalir di pipinya yang pucat. Ia tak bisa berkata-kata. Hatinya mencelos, firasat buruk seolah merayap di setiap sudut jiwanya. Ia hanya bisa melihat bayangan suaminya semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik pekatnya malam, seolah-olah lenyap ditelan kegelapan. Sementara itu Sarman terus melangkah. Ia tahu tujuannya hanya satu, Gunung Keramat. Jalan menuju gunung itu tidak mudah. Setiap langkahnya terasa berat, menapaki jalan setapak yang berliku dan menanjak. Ia berjalan kaki sekitar 2 jam lamanya, melewati hutan yang gelap, di mana pohon-pohon rindang seolah-olah menjadi saksi bisu dari setiap langkahnya. Angin malam berdesir, membawa suara-suara aneh yang membuatnya merinding. Namun, ia terus berjalan. Hatinya telah dikuasai oleh tekad dan keputusasaan, tak ada lagi ruang untuk ketakutan. Ia terus berjalan, menembus kegelapan. Semakin dalam ia melangkah, semakin mencekam suasana yang ia rasakan. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Bulu kuduknya berdiri, ia mencoba mengabaikannya, namun perasaan itu semakin kuat. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, ia melihat sebuah bayangan putih melintas. Bayangan itu menatap Sarman dengan tatapan kosong, seolah-olah ia adalah hantu yang menjaga hutan. Sarman terkesiap, seluruh otot tubuhnya menegang. Firasatnya benar, ia tidak sendirian. Hawa dingin yang menusuk tulang kini terasa semakin pekat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia tidak berani menoleh ke belakang karena takut bayangan yang ia lihat akan berubah menjadi wujud yang tak terbayangkan. Ketakutan itu mendorongnya, memaksanya untuk lari, menghindari bayangan yang seolah mengejarnya di antara pohon-pohon yang berdiri angkuh.
Sarman berlari kencang, napasnya terengah-engah, paru-parunya terasa seperti terbakar. Setiap langkahnya adalah pertaruhan. Ia tahu ia tidak boleh berhenti. Ia harus sampai tujuan, apapun resikonya. Ia terus berlari, menembus kabut malam yang semakin tebal, hingga akhirnya dari kejauhan ia melihat sebuah gubuk tua di puncak gunung. Gubuk itu tampak kecil dan usang, tetapi baginya gubuk itu adalah satu-satunya harapan. Lokasinya benar-benar terpencil, berdiri sendirian di sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh jurang dalam dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Lokasi ini begitu jauh dari jangkauan warga desa, seolah-olah memang sengaja ditempatkan di sana untuk menyembunyikan rahasia. Tidak ada suara kokok ayam, tidak ada suara orang berbicara, hanya suara jangkrik dan serangga hutan yang bersahutan. Di sanalah ia tahu ada seseorang yang menunggunya. Mak Gendis, seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan wajah penuh kerutan yang akan menjadi kunci dari jalan yang ia pilih. Di depan gubuk tua yang tampak lusuh, Sarman menghentikan langkahnya. Ia terdiam, menatap pintu gubuk yang terbuat dari kayu jati tua yang sudah lapuk dan dipenuhi lumut. Udara dingin terasa menusuk, namun keringat dingin membasahi tubuhnya. Sarman mencoba mengumpulkan mentalnya yang runtuh. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan ia lakukan demi Wulan dan Jajang. Demi tekad yang kembali membaca, ia maju selangkah. Setelah ketukan ketiga, keheningan mencekam menyelimuti. Detik-detik berlalu terasa begitu lama. Lalu, dari dalam terdengar suara langkah yang lambat dan berat. Akhirnya, sebuah suara serak dan dalam seperti gesekan batu tua memecah kesunyian. Sarman, akhirnya kau datang juga. Mak Gendis, dari mana Mak tahu nama saya? Masuklah, nak. Jangan biarkan pintu itu terbuka lama-lama. Udara dingin bisa membuatmu sakit. Perlahan pintu itu terbuka, mengeluarkan suara derit panjang yang menusuk kesunyian malam. Di ambang pintu berdirilah Mak Gendis. Sontak Sarman terkejut, bukan hanya karena kehadirannya yang tiba-tiba, tetapi juga karena sosok yang jauh lebih menyeramkan dari bayangannya. Tubuhnya sangat bungkuk, punggungnya melengkung, dan ia memegang sebuah tongkat kayu tua yang ujungnya diukir menyerupai tengkorak. Wajahnya dipenuhi kerutan yang sangat dalam, membentuk pola rumit di kulitnya yang keriput. Sepasang matanya cekung dan tatapannya begitu tajam, seolah menembus jiwa Sarman. Ia mengenakan kebaya hitam lusuh yang sudah pudar warnanya, dengan kain batik coklat tua yang melilit pinggangnya hingga mata kaki. Pakaiannya tampak usang, kotor, dan berbau tanah. Rambutnya yang putih dan acak-acakan terurai panjang hingga bahu, sebagian menutupi wajahnya. Namun di balik wajah dan penampilannya yang terlihat seram itu, Sarman tidak menemukan ancaman, melainkan sebuah keyakinan baru. Mak Gendis tahu namanya, Mak Gendis tahu tujuannya. Benar, ia tidak salah datang. Mak Gendis adalah orang yang sakti. Ini adalah jalan yang ia cari. Dengan sebuah isyarat tangan, Mak Gendis mempersilahkan Sarman masuk. Tanpa ragu, Sarman melangkah melewati ambang pintu. Begitu pintu tertutup, suasana di dalam gubuk itu langsung terasa berbeda. Udara di dalam gubuk terasa pengap dan lembab, sama sekali tidak sedingin udara di luar. Sebuah aroma aneh tercium dan kuat di hidung Sarman, perpaduan bau kemenyan yang dibakar, bunga melati yang layu, dan bau tanah basah yang menusuk. Pandangan Sarman menyapu seluruh ruangan. Gubuk itu sangat kecil, hanya satu ruangan tanpa sekat. Di sudut ruangan, sebuah tungku kecil menyala, memancarkan cahaya remang-remang yang menciptakan bayangan aneh di setiap sudut. Dinding gubuknya terbuat dari bilik bambu yang sudah menghitam, dihiasi dengan rangkaian bunga-bunga kering dan dedaunan yang menggantung, juga beberapa jimat yang terbungkus kain kafan. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu kecil terbuat dari kayu jati tua berdiri kokoh, dengan sebuah cawang yang berisi cairan kental berwarna merah gelap.
Di bawah meja ada sebuah baskom tembaga yang berisi air dan beberapa helai bunga melati. Sarman merasakan bulu kuduknya merinding, tetapi ia berusaha menahan diri. Suasana yang seram itu justru membuatnya semakin yakin ini adalah tempat yang tepat, tempat yang akan memberikan jalan keluar dari segala penderitaannya. Duduklah Sarman, jangan berdiri seperti orang bodoh. Kamu datang jauh-jauh ke sini, pasti ada sesuatu yang kau inginkan, iya kan? Maaf, Mak. Saya datang ke sini karena putus asa. Dagangan saya tidak laku. Saya butuh uang untuk istri dan anak saya. Aku tahu, Nak. Semua orang yang datang ke sini pasti menginginkan hal yang sama. Kekayaan, kekuasaan, dan semua yang kau impikan. Jadi, apakah Mak bisa membantu saya? Tentu, Nak. Tentu. Tapi semua hal di dunia ini ada harganya. Tidak ada yang gratis. Dan yang kau inginkan ini harganya sangat mahal. Saya akan melakukan apa saja, Mak. Saya akan membayar berapapun. Bukan uang, Nak, tapi sebuah janji. Kau harus memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Sesuatu yang akan menjadi tumbal. Tumbal? Maksudnya benda? Atau apa, Mak? Kamu akan tahu pada waktunya, Sarman. Kamu akan tahu. Tapi yang jelas, kamu akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Kekayaan yang melimpah, rumah yang mewah, dan kehidupan yang nyaman untuk keluargamu. Kamu akan menjadi orang kaya, Sarman. Kaya raya. Sarman terdiam, pikirannya melayang jauh melintasi kabut malam. Kata-kata Mak Gendis bergaung di telinganya, sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Namun, Sarman yang sudah gelap mata, yang hanya bisa melihat bayangan kemewahan dan janji-janji palsu, gagal memahami makna sebenarnya. Dalam benaknya, tumbal itu hanyalah benda, sebuah pusaka, atau harta yang harus ia serahkan. Ia meyakinkan dirinya sendiri, paling juga emas pusaka, atau benda keramat lainnya. Sarman tak pernah berpikir bahwa tumbal yang Mak Gendis maksud adalah sebuah nyawa. Ia tidak menyadari ia telah terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh Mak Gendis. Sebuah perangkap yang sangat halus dan licik. Tanpa ia sadari, ia telah mengucapkan janji yang akan menghancurkan keluarganya selangkah demi selangkah. Mak Gendis menyadari keraguan di mata Sarman meskipun Sarman berusaha menutupinya. Wanita tua itu memajukan tubuhnya yang bungkuk, mendekat ke arah Sarman, dan suaranya terdengar lebih berbisik dan penuh dengan perintah. Sekarang, aku akan beritahu langkah pertama yang harus kamu lakukan. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar bersungguh-sungguh. Kamu harus bertapa. Bertapa? Di mana, Mak? Di sebuah gua yang tidak jauh dari sini. Kamu harus bertapa di sana malam ini juga. Mak Gendis menunjukkan ke arah belakang gubuk. Di sana, di antara pepohonan yang rimbun, terlihat sebuah celah sempit, seolah-olah pintu masuk menuju dunia lain. Mak Gendis menjelaskan bahwa di dalam gua itu bersemayamlah iblis penunggu Gunung Keramat. Sarman harus memuja iblis itu, bermeditasi, dan menunggu sampai iblis itu menampakkan diri. Keputusan apakah Sarman layak atau tidak akan ditentukan oleh iblis itu sendiri. Jika iblis itu cocok dengannya, maka jalan menuju kekayaan akan terbuka lebar. Sebelum kita pergi, apakah kamu yakin, Sarman? Sarman terdiam. Pertanyaan itu menampar kesadarannya. Keraguan yang tadi ia pendam kini kembali mencuat. Ia menatap wajah keriput Mak Gendis yang tersenyum sinis, lalu beralih ke arah celah gua yang gelap yang kini tampak semakin mengerikan. Hening sejenak. Sarman, kamu ingin banyak uang bukan? Kamu ingin rumah mewah? Kamu ingin membalas semua cemoohan mereka, iya kan? Iya, Mak. Kalau begitu, yakinkan lagi niatmu. Kuatkan hatimu. Ini adalah jalanmu, Sarman. Kata-kata Mak Gendis bagai pukulan yang telak.
Bayangan wajah istrinya yang kurus dan anaknya yang kelaparan kembali melintas di benaknya. Ia teringat lagi pada ejekan Dadang dan tatapan sinis para tetangganya. Penderitaan dan keputusasaan itu membakar habis sisa-sisa keraguan. Niatnya kembali membaja. Sarman kini benar-benar yakin. Saya sudah di sini, Mak. Artinya saya sudah yakin dan bertekad. Saya tidak akan pulang dengan tangan kosong. Bagus, Nak. Bagus. Tanpa menunggu lagi, Mak Gendis memimpin langkah. Dengan jantung berdebar kencang, Sarman mengikuti di belakangnya. Di bawah tatapan rembulan yang pucat, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin gelap. Langkah Sarman terasa mantap, namun ia tidak menyadari bahwa setiap jejak kakinya adalah sebuah tanda tangan di atas perjanjian tak terlihat yang akan menuntut harga yang jauh lebih mahal. Ia kini telah melangkahkan kaki pertamanya menuju jurang, sebuah perjalanan tanpa kembali yang akan membawanya pada takdir paling kelam. Lantas, apa yang menanti Sarman di dalam gua pertapaan? Siapakah iblis yang harus ia temui dan dipuji? Dan konsekuensi apa yang akan diterima Sarman dari janji yang telah ia ucapkan? Ikuti kelanjutan kisah Sarman dalam Tumbal Dagang Kutukan dari Gunung Keramat di episode selanjutnya. Hanya di Dramatika Kehidupan. Dalam sunyi ku dengar rindu, dalam gelap ku cari arah. Langkah tertatih, hati pun rapuh, namun mimpi tak pernah menyerah. Hidup bagai alunan senja, kadang redup, kadang berwarna. Air mata jadi saksi jiwa, Tuhan ajarkan makna setia. Dari luka menjadi cahaya, dari nestapa tumbuh harapan. Kisah ini kami nyanyikan. Setiap luka ukirkan cerita, setiap tawa sembuhkan nestapa. Di balik badai selalu ada pelangi. Dramatika kehidupan, pelajaran abadi. Setiap luka ukirkan cerita, setiap tawa sembuhkan nestapa. Di balik badai selalu ada pelangi. Dramatika kehidupan, pelajaran abadi. Dramatika kehidupan, kisah sejati.